Oke, di video kali ini kita akan membahas tools dasar kembali. Oke, sebelum itu kita buat satu kanvas terlebih dahulu. Apabila masih ada yang tidak tahu cara membuat kanvas, dapat menonton video pertama kali yang sudah saya upload sebelumnya. Pada video kali ini saya akan bahas yang pertama, yaitu brush tool. Cara penggunaan brush tool, cukup klik kanan pada icon ini di bawah healing. Nanti akan terdapat brush tool, pensil, color, dan mixer. Kita pilih brush tool terlebih dahulu. Brush tool berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk yang bervariasi yang disediakan Photoshop atau bisa di-download di internet. Brush tool berfungsi untuk mewarnai seperti ini. Misalnya, kalian ada bentuk rumah seperti biasa. Misalkan ada bentuk objek seperti ini, kalian bisa mewarnainya dengan menggunakan brush tool. Seperti biasa. Apabila kalian hidup di zaman yang menggunakan paint, pada saat masih kecil, kalian akan mengerti fungsi dari brush tool. Lalu, kalian dapat melihat video dari tutorial di sini. Disediakan Photoshop hanya untuk tools awal. Contohnya seperti ini. Di video ini terdapat dua layer, yaitu background dan foto asli. Dia mewarnai pada warna background untuk biru agar menciptakan gradasi hitam putih untuk background lebih menarik. Untuk video layer setelah bagian tools. Selanjutnya penggunaan pensil. Pensil selayaknya pensil biasa, tidak dapat membuat. Penggunaannya sama seperti brush, tetapi lebih hard untuk penggunaannya. Walaupun pemilihannya bisa kita atur, jadi dapat dikatakan pensil sebagai coret-coretan menggunakan Photoshop dengan tools pensil. Selanjutnya, color replacement tools, di mana berfungsi untuk merubah warna pada gambar. Dan yang terakhir adalah mixer brush tool yang berfungsi untuk memberikan polesan dengan campuran warna brush dan warna gambar. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan clone stamp tool. Di bawah penggunaan dari brush, kita dapat klik kanan, lalu pilih clone stamp tool. Pada penggunaan clone stamp tool, kita dapat membuka suatu objek. Agar lebih mempermudah untuk menjelaskan, kita bisa menekan tombol Alt, lalu klik. Dia akan terduplikasi seperti pada video ini. Apabila kalian menonton di video sebelumnya, saya membahas tentang healing brush tool, hampir sama dengan healing brush tool, yaitu cloning untuk menutupkan sebuah objek. Tetapi fungsi dari healing yaitu menutupi objek yang terlihat kotor atau yang ingin dihilangkan. Sedangkan clone untuk menduplikasi dari objek yang kalian ambil. Selanjutnya, pattern stamp tool di bawah clone stamp tool yang berfungsi untuk mengcloning pada suatu objek gambar. Tetapi pola tersebut sudah terdapat di dalam Photoshop, atau kalian bisa menambahkan objek itu tersendiri. Misalnya saya pilih water, lalu kita klik, jadi akan terganti dengan air.
Sama juga seperti di healing brush tool, kita juga bisa mengganti source menjadi pattern. Tapi fungsinya tetap berbeda. Selanjutnya, tools yaitu history brush tool. History brush tool berfungsi untuk mengembalikan gambar yang sudah di brush ke kondisi awal. Contohnya, pada canvas tadi, kita gunakan brush. Lalu, ingin menghapusnya dapat dengan history brush tool. Layaknya seperti penghapus. Dengan fungsi tools ini, dia mengembalikan warna asalnya. Yang sudah di brush akan menghilang. Dan art history brush tool fungsinya sama seperti history brush tool, tetapi dengan art history brush tool menggunakan gaya tertentu. Apabila kalian perhatikan, history yang dihapus tidak mengikuti pola yang tersedia, tetapi dengan gaya tertentu. Pada penggunaan brush tool, pensil, stem, history, kalian dapat perhatikan pada bagian atas, apabila lingkaran ini terlalu besar, kalian dapat mengecilkannya dengan menggunakan size. Semakin ke kanan, akan semakin besar lingkaran untuk di brush ataupun pensil ataupun history. Dan hardness, apabila kalian tinggikan semakin ke kanan, akan semakin tampak terlihat lebih keras, tidak soft. Kita contoh I2, yang pertama hardness jadi 0, dan yang kedua hardness kita tinggikan jadi 100. Terlihat berbeda, ada objek-objek halus dan yang ini tidak. Tergantung fungsi yang kalian inginkan. Sama juga berlaku di pensil, terdapat juga di pensil, bisa juga di stem clone. Jadi tergantung apa yang ingin kalian buat. Selain size dan hardness, kalian dapat perhatikan pada bagian opacity dan flow. Saya jelaskan. Jadi sebelumnya kita atur dulu menjadi 100-100. Dengan size kita ubah menjadi 300. Kita gunakan warna hitam. Kita buat suatu pola ke bawah. Ini menggunakan opacity 100 dan flow 100. Selanjutnya, apabila opacity kita ubah jadi 50, flow tetap 100, kita turunkan. Warna akan berubah menjadi lebih abu-abu. Selanjutnya, apabila opacity 100 dan flow-nya kita ubah menjadi 50, kita turunkan, akan terlihat berbayang-bayang seperti titik-titik, ada satu lingkaran, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pada posisi ini tidak.
Apabila opacity kita ubah 50 sama 50 keduanya, dia akan warna abu-abu dan seperti terlihat lingkaran-lingkarannya. Terdapat abu-abu muda, lebih tua, sangat tua. Seperti itu. Jadi tergantung fungsi yang kalian inginkan. Dan smoothing hanya ada di brush dan pensil. Untuk di stem ataupun di history tidak ada. Dan smoothing apabila dia 0 akan lancar. Sebelum itu kita ubahnya di 100 kembali. Smoothing pada saat dia 0 akan terlihat lancar, sedangkan apabila kita naikkan 100, dia akan terdapat jeda pada saat kita menurunkan. Lebih lambat, tidak sehalus dengan smoothing dia 0. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang ingin ditanya, dapat tinggal di komen. Terima kasih.